aplikasi matriks untuk portofolio saham dan produk mix. Produk mix, konsep yang dimiliki dapat diterapkan untuk portofolio saham. Artinya, konsep untuk produk mix dan portofolio saham ini sama. Hanya untuk aplikasi, untuk yang produk mix itu digunakan untuk teori produksi, untuk portofolio saham diterapkan untuk masalah pembelian saham. Inilah aplikasi daripada matriks. Yang pertama, produk mix. Langsung kita buat contoh. Ada 3 bahan baku, yaitu gula, terigu, dan mentega. Di mana jumlah gula yang tersedia 700 kilo, jumlah terigu tersedia 16 kilo, dan jumlah mentega yang tersedia 750 kilo. Ketiga bahan baku tersebut digunakan untuk dapat membuat satu bungkus kue. Dibutuhkan 10 kilo gula, 30 kilo terigu, dan 20 kilo mentega. Untuk membuat satu bungkus roti dibutuhkan 20 kilo gula, 5 kilo terigu, dan 40 kilo mentega. Untuk membuat satu bungkus bolu dibutuhkan 40 kilo gula, 25 kilo terigu, dan 15 kilo mentega. Jadi, bahan baku yang sama, hanya komposisi yang berbeda, akan menghasilkan jenis produk yang berbeda. Dalam hal ini, roti, kue, dan bolu. Inilah yang disebut sebagai produk mix. Dari informasi ini, yang menjadi pertanyaan, jumlah kue, jumlah roti, dan jumlah bolu yang diproduksi. Langkah pertama, membuat dalam model matematika. Sebelum membuat model matematika, pertama-tama dibuat dalam tabel matematika seperti ini. Bahan baku gula, terigu, mentega memiliki ketersediaan untuk gula 700 kilo, untuk terigu 16 kilo, untuk mentega 750 kilo. Untuk memproduksi satu unit kue dibutuhkan gula sebanyak 10 kilo, jumlah terigu 30 kilo, jumlah mentega 20 kilo. Dan untuk memproduksi satu bungkus roti dibutuhkan gula 20 kilo, 5 kilo terigu, 40 kilo mentega. Untuk memproduksi satu bolu dibutuhkan 40 kilo gula, 25 kilo terigu, dan 15 kilo mentega. Tabel matematika ini mempermudah untuk membentuk model matematika. Maka dari tabel matematika ini, peruntukan gula itu yang sebanyak 700 digunakan 10 kilo untuk kue, 20 kilo untuk roti, 40 kilo untuk bolu. Nah, inilah yang menjadi persamaan. Kemudian peruntukan dari terigu yang memiliki ketersediaan 600 diperuntukkan ini. 30 untuk kue, satu kue, 5 kilo untuk satu roti, 25 kilo untuk satu bolu. Maka memiliki persamaan 30K tambah 5R tambah 25B. Peruntukan mentega yang memiliki ketersediaan 750. Untuk satu kue dibutuhkan 20 kilo mentega. Untuk satu bungkus roti dibutuhkan mentega 40 kilo. Untuk satu bolu mentega ini dibutuhkan 15. Maka dibuat persamaan 20K. Ini 20K ditambah 40R ditambah 15B. Ini.
Inilah yang disebut sebagai model matematika. Jika kita perhatikan di sini, langkah berikutnya, kita membuat model matematika ini ke bentuk matriks. Model matematika ini, jika kita cermati, dia dapat dibuat dalam bentuk matriks seperti ini. Koefisien ini dipindahkan ke sini menjadi unsur matriks 3 dikali 3. 10 dikali K, 10K, tambah 20 dikali R, 20R, ditambah 40 dikali B, 40B. Jadi ini sama. Demikian juga 30 dikali K, 30K, 5 dikali R, 5R, ditambah 25 dikali B, 25B. Jadi artinya model matematika ini dapat diurai menjadi bentuk matriks. Maka yang kita cari nanti di sini jumlah K, jumlah roti, jumlah bolu. Langkah kedua, menentukan determinan matriks tersebut. Ini tadi matriks yang sudah kita bentuk. Kita menentukan determinan ini. Ini yang disebut sebagai matriks awal. Cara menentukan determinan ini dengan menggunakan metode Charles. Seperti ini dia. Nah, diagonal ini. Diagonal kiri dan diagonal kanan ini. Kita kalikan sebagai berikut. 10 dikali 5 dikali 15, 750. 25 dikali 20 dikali 20, 10.000. 40 dikali 30 dikali 40, 48.000. Nah, 40 dikali 5 dikali 20, 4.000. 10 dikali 25 dikali 40, 10.000. 30 dikali 20 dikali 15. Nah, maka yang ini semua dijumlahkan, kemudian ini semua dijumlahkan, jumlah ini semua dikurangkan terhadap ini. Inilah determinan matriks awal senilai 35.750. Jadi langkah pertama tadi kita membuat model matematika, langkah kedua menentukan nilai determinan dari matriks dari model matematika tersebut. Langkah ketiga, mencari jumlah masing-masing, yaitu kue, roti, dan bolu. Mencari jumlah kue digunakan dengan aturan Cramer sebagai berikut. Ini tadi matriks awal, kemudian dikalikan dengan variabel K, kue, roti, bolu. Dan tadi ada di sini ketersediaan sumber daya 700, 600, 750. Nah, yang dimaksud dengan mencari jumlah K ini dengan menggunakan aturan Cramer. Kolom pertama ini diganti dengan hasil ini, seperti ini. Nah, maka didapat matriks perubahan kolom pertama. Jadi disebut dengan matriks perubahan kolom pertama karena kolom pertama itu sudah diganti dengan angka ini. Maka disebut dengan matriks perubahan kolom pertama, sehingga matriks yang diperoleh seperti ini. Nah, kemudian kita mencari determinan dari matriks ini, atau disebut dengan cari determinan matriks perubahan kolom pertama atau determinan perubahan kolom pertama. Untuk mencari determinan matriks ini dengan menggunakan metode Charles, maka kolom pertama sama kolom kedua pindah ke sini, ditambahkan, sehingga dapat seperti ini. Dari kolom pertama, ini dari kolom kedua. Nah, ini dengan menggunakan metode Charles. Maka kita
bisa memperoleh determinan 700 dikali 5 dikali 15 ditambah 20 dikali 25 dikali 750 ini ditambah 4 dikali 600 dikali 40 ini dikurang 750 dikali 5 dikali 40 dikurang 40 kali 25 kali 700 ini dikurang 15 dikali 600 dikali 20 ini. Nah, didapat 357.500. Jadi, determinan dari matriks ini, matriks perubahan kolom pertama ini, 357.500. Maka, jumlah kue dicari dengan format sebagai berikut. Determinan dari ini, 357.500. Yang ini dibagi dengan determinan matriks awal, itu 35.750 dapat 10. Jadi, jumlah kue yang diproduksi ada sebanyak 10. Mencari jumlah roti dengan aturan Cramer sama seperti yang tadi. Cuma perbedaan di sini, jika yang tadi kolom pertama yang ini diganti dengan ini. Nah, sekarang kolom kedua. Kolom kedua ini diganti dengan ini. Ya, di sini R berarti roti. Seperti ini dia mengganti, maka matriks perubahan kolom 2 seperti ini. Kemudian berikutnya mencari determinan matriks perubahan kolom kedua ini atau determinan perubahan kolom kedua. Jadi kolom kedua ini sudah berubah. Tadi kolom pertama sudah, sekarang kolom kedua, nanti habis ini kolom yang ketiga. Maka determinan matriks perubahan kolom kedua ini dengan menggunakan metode Charles, kolom pertama sama kolom kedua pindahkan ke sebelah kanan. Maka tarik garis 10 kali 600 dikali 15 ditambah 700 dikali 25 dikali 750 ditambah 40 kali 600 dikali 40 dikurang 20 kali 60 600 dikali 40 dikurang 750 kali 25 dikali 700 dikurang 15 dikali 600 dikali 20 sehingga kita peroleh seperti ini. Dan hasil dari determinan ini sebesar 357.500. Jumlah roti determinan matriks perubahan kolom kedua dibagi dengan determinan matriks awal sama dengan 357.500. Dari sini determinan matriks kolom perubahan kolom kedua dibagi dengan 35750 determinan matriks awal dapat 10. Jadi jumlah roti itu sebanyak 10. Mencari jumlah bolu dengan aturan Cramer. Ini tadi matriks awal dikalikan dengan variabel ini disebut dengan matriks hasil. Jika tadi matriks hasil ini ke kolom pertama dan ke kolom kedua, sekarang tinggal kolom ketiga, yaitu untuk bolu. Ini diganti sehingga matriks yang didapat akibat perubahan kolom ketiga seperti ini. Langkah berikutnya mencari determinan dari matriks perubahan kolom ketiga ini dengan menggunakan metode Charles. Maka kolom pertama sama kolom kedua dipindahkan ke belakang sehingga dibuat penggaris 10 kali 5 dikali 750 ditambah 20 dikali 600 dikali 750 ditambah 700 dikali 600 dikali 40 ini.
dikurang 20 dikali 5 dikali 700 dikurang 40 kali 600 dikali 700 ini dikurang 750 dikali 600 dikali 20 yang ini, maka didapat determinan dari matriks perubahan kolom ketiga sama seperti yang di atas 357 500, sehingga jumlah bolu determinan matriks perubahan kolom ketiga dibagi dengan determinan matriks awal. Determinan matriks perubahan kolom ketiga 357 500, determinan matriks awal 357 50 dibagi menjadi 10. Jadi jumlah bolu sama dengan 10. Dengan konsep yang sama digunakan untuk portofolio saham. Anda memiliki uang Rp100 dan ingin menginvestasikan ke dalam 3 jenis saham, yaitu saham A, saham B, dan saham C. Rate of return dari masing-masing adalah saham A 20%, rate of return saham B 25%, rate of return saham C 30%. Besarnya risiko yang dihadapi adalah 15% untuk saham A, 17% untuk saham B, 21% untuk saham C. Anda mengharapkan rata-rata rate of return adalah 26,5%. Dan rata-rata risiko dari 3 saham tersebut adalah 18,6%. Maka berapa jumlah saham A dan B dan saham C yang Anda beli? Langkah pertama ini, narasi ini dibuat dalam tabel matematika atau model matematika, sehingga uang Anda yang tersedia sebanyak 100 itu diperuntukkan untuk membeli saham A, saham B, dan saham C. Sementara rate of return untuk saham A 20%, 0,2, untuk saham B 25%, 0,25, untuk saham C 30% atau 0,3. Dan Anda mengharapkan rata-rata rate of return adalah 26,5% ini. Dan risiko untuk saham A sebesar 0,15 atau 15%, dan risiko yang Anda harapkan dari saham B 17% atau 0,17, dan dari saham C 21% atau 0,21 C. Sementara rata-rata risiko dari 3 saham tersebut adalah 18,6. Inilah model matematika. Dari model matematika ini, sama seperti produk mix yang di atas, kita bentuk dalam matriks. Koefisien ini 1, ini 1, ini 1, ini. Masing-masing koefisien ini 0,2, 0,25, 0,3, ini. 0,15 ini, 0,17 ini, 0,21 ini. Dikali dengan saham A, saham B, saham C. Itu sama dengan yang disebut sebagai matriks hasil, yaitu 100, 26,5, 18,6. Jadi sama seperti produk mix yang di atas. Setelah dibentuk dalam bentuk matriks seperti ini, maka dapat dicari nilai A, nilai B, dan nilai C. Yang pertama, mencari determinan matriks asal. Ini matriks asal, maka determinan dari sini, kolom pertama sama kolom kedua, copy ke sini, kemudian dapat dengan menggunakan metode Sarlos, dapat dicari determinan ini 1 dikali 0,25 dikali 0,21 ditambah 1 dikali 0,3 dikali ini ditambah 1 dikali 0,2 dikali ini dikurang 0,15 dikali 0,25 dikali 1 dikurang 0,17 dikali 0,3 dikali 1 dikurang 0,21 dikali 0,20 dikali 1. Inilah determinan ini.
dan seterusnya kerjakan sendiri seperti pada produk mix di atas. Untuk mencari jumlah saham A, nanti kuncinya 20 saham B sebanyak 30 dan saham C sebanyak 50. Dari mana 20, 30, dan 50? Ini Anda lanjutkan seperti kasus produk mix di atas. Tugas sekian dan terima kasih.